Selamat siang saudara, saya Christian Grich menjumpai Anda. Kali ini saya spesial ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Polda Kalimantan Tengah. Saudara, kita tahu saya akan hadir 1 jam ke depan dan tentunya saya nggak sendiri. Tapi sebelum dikenalkan orang-orang spesial yang saya temui di Kalimantan Tengah, saudara sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, ini yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Membentuk kampung pantang mundur. Saya harus hati-hati untuk menyebutkan ini karena dalam bahasa daerah Kalimantan Tengah, semoga saya tidak salah, Mempendang Lewu Isan Mulang. Ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber, kita bahas di program khusus, program promoter Polri Promoter. Sudah bersama saya ada 4 narasumber, saya sapa. Ini kalau pemirsa lihat, 4-empatnya sudah lengkap seperti ini, sudah tanpa bahasa lisan lagi, menunjukkan bagaimana sinergi dilakukan di Kalimantan Tengah. Saya izin memperkenalkan dulu, yang pertama ini saya sudah sangat familiar dengan beliau. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Poli Dedy Prasetyo. Selamat siang Pak Dedy. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Di sana Pak Gubernur nih, Pak Gubernur Haji Sugianto Sabran. Selamat siang Pak Gub. Selamat siang Mbak. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya juga pakai seragam. Ini juga beliau sangat ramah ternyata saya nyampe di Kalimantan Tengah. Saya perkenalkan Brigjen TNI Purwo Sudaryanto selaku Komandan Korem 102 Panjung. Betul. Selamat siang Pak. Selamat siang. Di sebelah pakai baju spesial, pemirsa bisa lihat ini khas Dayak ya Pak. Saya perkenalkan Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah sekaligus sebagai Rektor Universitas Palangkaraya. Ya. Bapak Andri Elia Embang. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir bersama dengan Kapolda Jawa Tengah. Saya tanya dulu ke beliau tadi. Kapolda Kalimantan Tengah, mohon maaf ini saya kok nggak bisa move on ya, nggak bisa move on. Saya baru tiba dan baru sekali ini ke Kalimantan Tengah. Terima kasih undangannya dan spesial sekali pemirsa Kompas TV bisa hadir bertemu dengan 4 pengambil kebijakan yang menunjukkan sinergi luar biasa untuk menyelesaikan tidak hanya COVID-19. Program ini kalau saya baca, Mempendang Lewu Isan Mulang ini untuk program berkelanjutan. Pak Dedy bisa cerita dulu, Lewu Isan Mulang ini latar belakangnya kenapa dibentuk? Ya, Lewu Isan Mulang ini kita berangkat dari keprihatinan kita di tengah pandemi COVID-19. Kami dari Polda berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Danrem, dan tentunya kita juga melibatkan dari akademisi, dari Rektor UPN. Pak Andri ya? Rektor UPN melakukan kajian-kajian, maka kita mengacu kepada kearifan lokal. Kearifan lokal kita dalam rangka untuk penguatan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka disepakatilah istilah yang kita gunakan Lewu Isan Mulang. Lewu Isan Mulang itu salah satu spiritnya adalah maju terus pantang mundur. Oleh karenanya itu arti dalam bahasa Indonesia pantang mundur ya? Artinya oleh karenanya kita berikan nama Desa Pantang Mundur. Desa tersebut memiliki 3 keunggulan. Keunggulan yang paling pertama, ini desa ini memiliki ketahanan dan juga memiliki kemampuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Makanya di situ dia menerapkan protokol kesehatan yang cukup masif di desa itu. Dan desa ini dari 14 kabupaten kita membuat 14 role model. Dari 14 role model sekarang sudah ada 119 desa pantang mundur atau Lewu Isan Mulang yang memiliki ketahanan terhadap COVID-19. Dan di 119 desa tersebut itu zero COVID. Nah, zero COVID. Zero ya? Iya, zero. Ya, kemudian juga desa ini memiliki juga kemampuan juga di tengah kesulitan ekonomi, nanti Pak Gub akan menyampaikan, adalah memiliki ketahanan pangan. Bahwa penanganan COVID itu... Karena nanti kita bahas, Kalimantan Tengah dapat tugas spesial dari Pak Presiden. Dilanjutkan Pak Dedy? Ya, ini merupakan suatu permasalahan bersama. Oleh karena harus dihadapi secara bersama-sama. Kita ada gotong royong, ada sinergi, ada kolaborasi. Ketahanan pangan disebut banyak hal yang bisa dibudidayakan. Karena wilayah Kalimantan Tengah ini sangat luas, subur, dan memiliki potensi. Sayur-sayuran bisa dibudidayakan di pekarangan-pekarangan rumah, kemudian budaya ikan bisa dibudidayakan di selokan-selokan. Itu dalam rangka untuk membantu masyarakat yang di tengah kesulitan ini. Yang ketiga, desa ini juga kita mengacu ke kearifan lokal, berbeda dengan beberapa wilayah yang ada di Indonesia lain, adalah tentang karhutla. Nah, di desa ini juga memiliki kemampuan juga terhadap kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan dan lingkungan. Makanya berangkat dari 3 hal tersebut, terus kita lakukan bersama sinergi bersama Pak Gubernur,
Pak Danrem, juga melibatkan tokoh akademis, demikian tokoh adat, tokoh masyarakat, bersama-sama bahu-membahu dalam rangka untuk segera mungkin ya melakukan mitigasi terhadap COVID-19. Kalau Pak Deddy bilang berarti tadi 14 jumlahnya diharapkan akan semakin banyak lagi, itu yang diharapkan sebenarnya Ya, ya? sekarang sudah 119, Mbak. 119? 119 desa. 119 Ya, desa dan diharapkan lebih banyak desa lagi semuanya yang zero COVID. zero COVID. Ya. Artinya sudah terukur dan kemudian terlihat hasilnya Ya, dengan betul. program ini. Nanti Pak Andri yang mungkin bisa cerita, karena tadi Ya. cerita soal kearifan lokal. Ini kalau saya membahasakan, semoga saya nggak salah tadi nyebutnya ya Pak Andri ya. Pak Andri juga bisa cerita nih, Lewu Isan Mulang itu sebenarnya arti harfiahnya apa sih? Jadi Lewu Isen Mulang itu, Lewu itu kan artinya kampung. Jadi Lewu itu cerminan dari sebuah komunitas tempat masyarakat tinggal. Nah, cerminan dari ya bangsa di Indonesia kita tinggal kan suatu tempat. Nah, ini adalah Lewu Indonesia. Nah, itu. Jadi Isen Mulang ini pantang mundur. Jadi masyarakat sejak nenek moyang kita, kearifan lokal Itu adalah karakter tidak asli pernah kita begitu ya? tidak pernah menyerah ya, Pak? dalam hidup. Apapun tekanannya, tekanan Covid, tekanan bencana, kahutlah dan lain-lain, kita harus lawan. Nah, itulah pantang mundur. Pantang mundur. Iya. Nah, Pak Gu bisa cerita, kira-kira ketika sinergi sudah terjadi, bagaimana menerjemahkan ini ke program-program yang saat ini dilakukan, spesifik ke COVID-19. Pak Gub juga dapat tugas khusus dari Pak Presiden, ada food estate, ada karhutla yang menjadi masalah yang ada di Kalimantan Tengah. Pak Gub menerjemahkannya seperti apa dalam program-program? Ya, ini kan dari sejak kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah, kami membawa visi Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Tengah berkah. Ya, termasuk dalam satu kesatuan gagasan dari Polda Kalimantan Tengah mengenai mempendeng Lewu Isen Mulang. Nah, mempendeng Lewu Isen Mulang ini kan mendirikan kampung, Lewu ini bisa diartikan ya seperti Kota Palangkaraya ini Lewu juga, ada desa, ada kampung. Nah, keinginan kita membentuk suatu di pasca Covid ini membentuk kampung-kampung yang tangguh, kampung-kampung yang pantang mundur, baik pun di bidang infrastruktur, di bidang pembangunan dari proses Kalteng Berkah. Nah, di bidang kesehatan, di bidang SDM yang unggul, nah terus di bidang pangan, nanti di masa Covid ini kita tidak tergantung lagi kepada provinsi-provinsi lain pangannya, tapi orang Kalteng bisa bermartabat, bisa mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, dengan menyambut lagi dengan program Pak Presiden, dengan adanya food estate untuk ketahanan pangan nasional di Kalimantan Tengah, ini kami mengapresiasi pada prinsipnya. Ya, kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden yang telah menunjuk. Nah, disinilah kami implementasikan dengan Isen Mulang. Kami selalu mengatakan slogan semangat Isen Mulang, pantang mundur. Jadi sebelum berhasil kita pantang, sebelum berhasil memerangi Covid. Oh, di situasi Covid saat ini itu? Ya, dalam situasi Covid yang begini pun kita harus pantang mundur untuk membangun sampai ini dan semangat Isen Mulang supaya yang kita bangun ini sampai kepada tujuan. Jadi Pak Gu pun tentu setuju bahwa ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Pak Kapolda kemudian mencetuskan itu didukung oleh masyarakat adat. Pak Gu menerjemahkan itu ke dalam program-program itu yang Pak Gu lakukan dan kemudian harus bersinergi dengan masyarakat. Satu elemen lain adalah juga TNI yang punya tugas untuk asistensi luar biasa. Pak Danre bisa cerita apa kira-kira asistensi yang sudah dilakukan untuk bisa mendukung program ini? Baik, ini merupakan ide yang bagus dari Pak Kapolda tentang masalah desa pantang mundur. Nah, ini harus kita dukung karena kita tidak boleh menyerah menghadapi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Apalagi sekarang kita ada wabah Covid. Jadi kita bekerja sama untuk memerangi Covid itu. Makanya tadi jelaskan oleh Pak Kapolda dan Pak Gubernur, kita pantang mundur, maju terus. Sehingga kita bisa mengatasi semua permasalahan yang berada di Kalimantan Tengah. Dan ini tentunya nanti ujung-ujungnya berakhirlah kepada desa mandiri. Ya. Mandiri di segala hal. Mandiri di segala hal itu Ya, tujuannya ya. tujuannya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi Pak Gu tadi sebut soal ketahanan pangan nanti ke depan.
kemudian secara ekonomi tadi Pak Gub kita sempat bahas bahwa tentu ini berdampak juga COVID-19 berdampak secara ekonomi. Nah, kita akan pertajam lagi kira-kira Pak Gub, Pak Kapolda, Pak Danrem dan juga dari masyarakat adat dan juga pihak akademisi tentu sebagai universitas yang tentu harus punya kontribusi untuk bisa sama-sama mewujudkan program terbaik Kalimantan Tengah. Kita akan pertajam lagi usai jeda di Kompas TV Saudara. Kita ada kata-kata tambut Anda bunga. kembali bersama kami di program Polri, masih bersama dengan bapak-bapak yang luar biasa. Duduk aja, pesan luar biasa untuk pemirsa Kompas TV bagaimana menunjukkan kekompakan di Kalimantan Tengah. Pak Gubernur mungkin bisa menyampaikan juga kepada kami bagaimana sih penanganan COVID-19. Kita bahas dulu untuk jangka pendek penanganan COVID-19 yang saya sebut tadi sebelum kita jeda. Dampaknya luar biasa, nggak hanya ke kesehatan, ekonomi, tapi juga aspek sosial, keamanan ya Pak, Pak Kapolda ya Pak Gubernur mungkin bisa cerita dulu. Ya, mengenai COVID-19 ini kan melanda Indonesia dari 3 provinsi, salah satu Kalimantan Tengah yang berdampak kena COVID. Nah, yang saya sampaikan penanganan COVID pasca COVID tentu kita melihat dari sisi anggaran, bagaimana keselamatan dan kesehatan masyarakat jaminan. Nah, terus bagaimana tentang dampak ekonomi terhadap dunia usaha. Nah, terus bagaimana dampak sosial, jaring sosialnya. Nah, pemerintah Kalimantan Tengah sudah menganggarkan itu seluruh kabupaten kota itu menganggarkan 1.400 miliar lebih. Nah, pemerintah provinsi menganggarkan dari 1.400 miliar itu menganggarkan 500 miliar untuk penanganan dampak. Nah, untuk di bidang kesehatan kami anggarkan 200 miliar. Nah, terus untuk dampak ekonomi kami anggarkan 70 miliar untuk bantu UMKM. Nah, terus dampak sosialnya kita anggarkan 230 miliar. Dan ini sedang berjalan. Nah, salah satunya juga kita memperkuat rumah sakit. Karena rumah sakit kita di Kalimantan Tengah kan belum ada rumah sakit yang TPA rujukan. Nah, ke depan, bukan ke depan, ini segera dibangun dengan dana KPBU rumah sakit rujukan TPA di Kalimantan Tengah. Ini juga untuk menjamin, karena belajar dari pengalaman COVID ini. Ini COVID ya sedang berjalan penanganan. Kita melihat dari kejadian COVID di Kalimantan Tengah, itu ada yang terdampak 1.200 lebih. Tapi yang sembuh juga, alhamdulillah sampai sekarang itu yang sembuh cukup baik, yaitu sekitar 64%, 66%. Itu menunjukkan penanganan. Ya, penanganan berarti serius ya. Nah, penanganan ini bukan penanganan yang turun dari semua elemen. Pertama pemerintah provinsi, terus Forkopimda, ada TNI, ada Polri, nah terus ada tokoh adat, ada masyarakat, terus ada dunia usaha. Kita semua libatkan untuk sampai ke elemen terbawah itu RT dan RW dan RT. Nah, Pak Deddy bisa cerita tuh, ini kan intinya Desa Pantang Menyerah atau Kampung Pantang Menyerah ini kan intinya adalah pelibatan semakin banyak elemen masyarakat akan semakin memperlihatkan hasilnya. Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk bisa melibatkan kelompok-kelompok sosial yang mungkin bisa sama-sama berkontribusi untuk bisa mewujudkan tujuan pemerintah, program-program pemerintah? Ya, jadi untuk program Lewu Songbelang atau Desa Pantang Mundur ini merupakan suatu bentuk kontribusi dari seluruh stakeholder terkait. Di situ ada kita mensinergikan, mengkolaborasi dan juga melakukan semangat gotong royong itu dari mulai pemerintah daerah terendah ya, dari kepala desa, kan ada beberapa komponen. Kemudian di situ ada Babinsa, itu ada Babin Kamtimas, dan di situ ada para tokoh. Itu semua dilibatkan secara aktif dalam rangka tadi Pak Dani menyebutkan kemandirian mereka melawan COVID-19, kemudian kemandirian mereka memiliki ketahanan pangan, saling membantu. Apabila ada tetangga yang susah, mereka bisa saling menopang. Dan demikian juga program-program Pak Gubernur ini sangat linier. Dengan mewujudkan Kalimantan Tengah itu harus ditangani secara bersama-sama. Pak Gubernur fokus, ya penanganan kesehatan masyarakat itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan ekonomi. Ya, oleh karena itu harus dari mulai Pranata yang ketika keamanannya juga Pranata yang terendah desa itu kita garap dulu, maka kabupaten akan tergarap, provinsi akan tergarap. Akhirnya apa yang menjadi garis kebijakan Pak Gubernur itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu. Nah, Pak Andri mungkin bisa cerita karakter masyarakat di Kalimantan Tengah memang segitu bergotong royong, segitu bersolidaritas. Mungkin bisa cerita kepada kami semua. Jadi masyarakat Kalimantan Tengah umumnya disebut masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah ini memang hidupnya
walaupun dikatakan masyarakat Dayak, tapi masyarakat Dayak ini bersifat terbuka. Makanya masyarakat Dayak itu simbol keterbukaan itu dalam rumah betang, Ya. rumah betang, jadi rumah besar. Jadi kalau Mbak keliling kota Palangkaraya, mana rumah betang, rumah besar, tempat berkumpulnya masyarakat. Siapapun pendatang datang ke rumah betang, menginap tinggal di sana. Pak Andre, saat saya tiba, mohon maaf, saat tiba Pak Kapolda sudah nunjukin. Saya punya foto rumah-rumah adat ditaruh di paling depan di Kapolda Kalimantan Tengah untuk menunjukkan bahwa ini kearifan lokal di Kalimantan Tengah. Jadi keterbukaan, makanya pada zaman Soekarno sudah dicanangkan Kalimantan Tengah ini bumi Pancasila. Jadi menerima setiap instan di bumi ini. Nah, oleh karena itu di dalam simbol masyarakat adat rumah betang itu hidup bergotong royong, hidup bersama. Makanya ada istilah penyang hinje simpai. Artinya, nah itu Pak, kebersamaan. Jadi kapakat. Nah itu. Jadi kebersamaan, kumpul, gotong royong, berdialog, bermusyawarah agar masyarakat ini hidup rukun, tentram, damai, dan sejahtera. Nah itu begitu juga dalam penanganan permasalahan seperti yang kita hadapi saat ini. Masalah COVID, masalah kemiskinan, masalah keamanan, dan masalah kesejahteraan. Harus bersama semua elemen. Jadi ya, Pemda, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat bersatu. Nah, saya mau uji ke Pak Danrem. Pak Danrem, emangnya betul gampang mau ngajak masyarakat di Kalimantan Tengah untuk sama-sama yuk kita satukan langkah, kita sama-sama bantu pemerintah daerah untuk mewujudkan programnya. Seperti itu memang. Kita memanfaatkan 3 pilar plus. 3 pilar itu untuk unsur kita yang paling bawah, itu ada Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Kepala Desa. Plusnya itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, atau tokoh yang ada di lingkungan itu untuk kita bersama-sama sinergi untuk membangun daerah ini. Makanya kita masuknya melalui kearifan lokal. Seperti tadi disampaikan masalah rumah bentang segala macam. Nah disitulah kita masuk. Kita angkat melalui kearifan lokal dengan melibatkan 3 pilar plus tadi. 3 pilar plus? Iya. Plus karena memang elemen masyarakat itu juga hal yang paling penting. Ya, itu elemen penting yang harus dilibatkan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Dan karakter tadi, karakter masyarakat asli di Kalimantan Tengah itu sedemikian terbuka untuk kemudian diajak bersama-sama, itu pengalaman Pak Danrem. Betul. Jadi masyarakat Kalimantan Tengah itu memang terbuka dan mau menerima dan mau bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Makanya ada falsafah Huma Bentang. Dan tadi disebutkan juga Pak Karno sudah menyampaikan disinilah bumi Pancasila. Bahkan ada istananya, Istana Isen Mulang. Saya mau tanya juga pengalaman Pak Dedi, betul ya Pak Dedi ya? Itu masyarakat yang sangat terbuka untuk diajak, yuk kita sama-sama punya satu tujuan, kita wujudkan ini. Ya betul. Dari pengalaman saya berindas di sini selama 3 kali, saya berkomunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, tokoh adat. Masyarakat sini sebenarnya masyarakat yang paling santun, mudah diajak berkomunikasi. Buka. Jadi dalam filosofi Isen Mulang itu semua orang tidak melihat agama, tidak melihat suku, kalau sudah masuk itu merupakan satu keluarga. Dan setiap permasalahan di situ ketika dimusyawarahkan di Isen Mulang tersebut itu selesai dengan baik. Gitu. Makanya Pak Dedi ya udah ini sangat-sangat cocok dengan karakter kearifan lokal. Dan Pak Dedi optimis ini bisa sama-sama sebagai bentuk sinergitas untuk mewujudkan program-program pemerintah. Ya betul, kami mendukung apa yang sudah menjadi garis kebijakan dan program pemerintah di sini. Dan kita bersinergi secara kuat di dalam segala hal. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan, kemudian membuat COVID-19 ini segera berakhir di Kalimantan Tengah. Pak Gubernur dapat dukungan penuh nih Pak Gubernur. Anugerah nih, terima kasih Pak Kapolda, Pak Danrem, dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Makanya duduk lengkap ya berempat kali ini ya. Berarti saat ini dapat dukungan dari semua elemen masyarakat. Pak Gub juga melihat
masyarakat Kalimantan Tengah sedemikian mendukungnya juga ketika diajak untuk sama-sama melawan masalah saat ini adalah COVID-19, ke depan kita punya tantangan lain lagi. Ya, saya alhamdulillah bisa memimpin Kalimantan Tengah karena ini anugerah dari Yang Maha Kuasa yang perlu saya terima kasih. Yang mana memimpin Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Abang Pak Eli Embong, Pak Eli, jadi menyampaikan bahwa masyarakat Dayak itu terbuka karena hidup dan alam. Masyarakat Dayak itu jujur. Masyarakat Dayak itu tidak suka menyakiti orang lain, menerima. Nah, dalam kata dengan masyarakat dengan Betang tadi, rumah besar, rumah panjang. Disitulah buktikan bahwa dulu di tahun 1894 kalau nggak salah itu kan ada perdamaian di Tumbang Anoy. Nah, dari situlah pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Kapolda untuk mempendeng Lewu Isan Mulang. Dari ada sejarah tahun 1894. Dulu orang kita suku orang Dayak sering motong kepala, mencari potong didamaikan oleh dulu di Tumbang Anoy itu oleh Damang Batu. Seluruh Dayak berkumpul. Seluruhnya, seluruh pelosok Kalimantan, bahkan yang dari luar Indonesia pun kumpul di Tumbang Anoy. Bahkan perkumpulan itu sampai 2 bulan. Kalau nggak salah dari tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894 bayangkan. Perjalanan sejarah itu yang sudah menunjukkan bagaimana. Disitulah menentukan bahwa masyarakat Dayak itu bisa membangun kampung, mandiri, untuk menuju orang-orang Dayak yang bermartabat. Semangat pantang menyerahnya kuat. Semangat pantang menyerah itu. Nah, ada yang dicanangkan oleh suatu ketika Pak Soekarno menyampaikan, saya cuma menambahkan bahwa Kota Palangkaraya ini akan menjadi kota. Suatu ketika, ya jawabannya kita belum tahu karena COVID bisa aja gagal kan di Kaltim. Ayo. Pak Gup, kita jeda dulu. Kita akan tanya ke 3 pilar plus nanti yang sudah dicanangkan, kira-kira bisa dioptimalkan tidak untuk meraih sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat di Kalimantan Tengah dan juga berkontribusi secara nasional, tentunya itu yang kita harapkan. Bagaimana cara mengoptimalisasi program yang sudah dicanangkan oleh Kapolda Kalimantan Tengah? Kita bahas saja. Anda masih menyaksikan program Polri Promoter dari Kalimantan Tengah, langsung dari Kalimantan Tengah. Saya ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, iya itu sudah dicanangkan programnya, tapi bagaimana bisa memastikan bahwa personal kepolisian juga bisa menjalankan sinergi, berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, elemen masyarakat. Pak Kapolda punya langkah khusus, punya upaya khusus untuk bisa mewujudkan itu? Ya, jadi setiap minggu kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ya, kita punya target capaian-capaian. Itu setiap minggu? Ya, setiap minggu. Setiap minggu saya berkomunikasi dengan para Kapolres, saya ANEF, desa-desa mana yang sudah naik tingkatnya. Dari desa yang kita bina dulu, kemudian kita persiapkan, baru desa itu kita declare dia menjadi Lewu Isan Mulang. Ya, dengan catatan memang perlu kerja keras, seperti yang disampaikan Pak Darnem tadi. Ya, 3 pilar plus itu sebagai garda yang terdepan di akar rumput yang bisa mengkomunikasikan dengan seluruh masyarakat. Agar masyarakat secara bergotong royong untuk mampu mewujudkan itu, Mbak. Pak Darnem juga bisa cerita bagaimana itu. Jadi ada evaluasi berkala, baru kemudian ditetapkan sebagai desa yang pantang menyerah tadi. Pak Darnem juga bisa cerita kalau dari TNI seperti apa? Nah, tentunya kita kan dalam hal ini kan selalu memetakan kondisi wilayah yang ada di Kalimantan Tengah. Mana yang daerah-daerah rawan, mana yang daerah masih terisolir, sehingga keberadaan Lewu Isan Mulang ini kita juga sudah mendukung juga kegiatan untuk itu. Seperti Pak Kapolda juga sudah membuat rumah Alibaba, di mana Babin Kantipmas dan Babinsa bersinergi di situ. Ya, di situ. Kemudian dari saya selaku Danrem, saya juga membuat pos terpadu Babinsa, Babin Kantipmas yang ada di desa. Sehingga itulah nanti tempat berkumpulnya 3 pilar tadi kalau ada permasalahan. Jadi segi itu juga dilakukan dengan membentuk forum-forum yang kemudian bisa menyamakan visi begitu ya, yang kemudian berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau Pak Gup sendiri untuk mengajak semakin banyak warga atau masyarakat di Kalimantan Tengah untuk sama-sama
Polri, Polda Kalimantan Tengah, kemudian juga dari Danrem Kalimantan Tengah sudah melakukan atau menciptakan forum-forum itu. Untuk ngajak semakin banyak masyarakat supaya mau, itu seperti apa? Kita salah satu melewati ya tokoh-tokoh adat, melewati edukasi dan sosialisasi langsung melewati media-media sosial. Pertama yang sekarang dipakai oleh milenial ini kan Facebook. Betul, Ya, milenial. salah satu yang kita gunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Oh, itu ada penyesuaian gaya komunikasi juga ya, Pak ya? Harus penyesuaian keadaan. Nah, terus kita juga bagaimana masuk di kalangan akademisi perguruan tinggi. Nah, dulu kita bisa ngundang langsung ke wilayah provinsi. Sekarang tidak lagi harus video conference, harus Zoom, harus virtual, ketemunya di situ teknologi. Nah, sehingga teknologi pun perlu mengingatkan juga Kalimantan Tengah bahwa kita sekarang itu tidak lagi masa kembali normal dulu, masa-masa dulu. Sekarang kita masa baru kalau COVID. Tatanan normal baru ya, Pak? Tatanan normal baru. Nah, kapan selesai kita belum tahu. Apakah 2020, apakah sampai 2021 kita belum tahu. Dan obatnya belum ada. Maka dari itu, dari orang yang tidak melek teknologi, sekarang jadi melek. Nah, saya pun ya dulu nggak pernah menggunakan HP untuk kegiatan halo-halo, sekarang harus menggunakan HP untuk melek teknologi. Mencek dari kepala dinas, ayo bagaimana kirim semua data, terus dengan bupati-bupati Kalimantan Tengah. Bahkan sekarang... Oh, itu sudah mulai dilakukan secara digital ya? Iya, sudah secara digital. Kita pun sampai kepada kepala desa, tatan pemerintah yang paling bawah, sampai kepala desa, semuanya sama. Kita mencari informasi, contoh Kalimantan Tengah sekarang kan bukan mau COVID, menghadapi kahula, banjir. Habis itu yang anugerah yang mahkota dari pemerintah pusat itu pot estate. Nah, ini harus betul-betul ditangani betul-betul sangat serius dengan niat yang kuat. Niat yang kuat apa? Dengan adanya mempendeng Lewu Isen Mulang. Kembali ke situ. Bagaimana semangat Isen Mulang ini tetap harus ada jiwa kita, di raga kita, supaya ada roh membangun Kalimantan Tengah ini. Nah, dengan rumah betang, tempat musyawarah mufakat untuk menyelesaikan semuanya. Boleh di lain tempat, tapi di Kalimantan Tengah saya sudah menguji itu. Kemarin contoh ada Pak Kabinda melapor, Pak Kapolda di malam, bahwa ada teman-teman ini mau demo. Udah saya panggil semuanya. Ini ada pot estate, kalian jangan goyang ini lagi. Kita udah lepas KN, tapi tidak boleh lagi lepas pot estate yang dari Pak Presiden ini. Nah, setelah saya sedang beri pemahaman, ya sudah Pak. Bisa dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi. Ya, disitulah arti dalam rumah betang tadi. Dari tempat kita musyawarah. Tidak boleh seorang gubernur kata, pendapat dia sendiri, pendapat orang banyak kan lebih baik. Nah, di zaman sekarang kan masyarakat itu untuk kontrol, media itu untuk kontrol juga, untuk mata dan untuk kontrol. Betul. Nah, Pak Kapolda juga seperti itu untuk melahirkan program-program di Polda Kalimantan Tengah juga tentu bersinergi dan mengacu pada program-program pemerintah dan kemudian itu disesuaikan. Betul. Program itu yang dicanangkan oleh Polda Kalimantan Tengah bisa mendukung begitu ya? Ya betul Mbak, jadi harus linear. Ya, harus linear. Betul, harus linear dengan program-program dari pemerintah pusat, kemudian dari provinsi, demikian kita breakdown juga sampai dengan tingkat kabupaten dan desa. Sudah dicanangkankah ini saat ini sudah terlihat ada beberapa desa atau kampung yang sudah terbentuk. Untuk bisa mengoptimalisasi itu Pak Dedi sudah memproyeksikan langkah-langkah terdekat yang akan dilakukan? Ya tentunya selain kita melakukan monitoring evaluasi, kita turun langsung. Itu penting secara ya? objektif, kemudian memberikan guidance, dan juga tentunya memberikan semangat. Kami, Pak Gubernur, Pak Danrem, kemudian juga melibatkan dari akademisi, harus melihat itu, mengevaluasi terus. Dan kita punya target, ya, semakin banyak desa atau Lewu Sumulang itu terbentuk, maka beban masyarakat di tengah pandemi COVID ini insya Allah akan semakin berat. Dan dengan melihat beberapa waktu ini evaluasi program ini sudah berjalan, Pak Dedi optimiskah ini akan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan Pak Dedi dan stakeholder yang lain? Sangat optimis. Ya tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan juga, Pak Gubernur akan membumikan semangat Lewu Sumulang ini di masyarakat Kalimantan Tengah. Karena ini kita mengangkat dari kearifan lokal Kalimantan Tengah sendiri. Dan seharusnya Pak, masyarakat Kalimantan Tengah memang sudah karakter aslinya. Tadi Pak Andri cerita itu ya Pak Andri. Pak Andri kan bisa cerita, Pak Andri kan adalah rektor dari Universitas Palangkaraya. Nah, kontribusi kelompok akademisi juga untuk bisa sama-sama bersinergi dan bisa mewujudkan program yang sudah dicanangkan seperti apa Pak Andri? Jadi terima kasih. Kami dari pihak akademisi Universitas Palangkaraya
Di sana banyak para pakar, apalagi kita punya fakultas pertanian. Ya. Banyak pakar gambut, pakar kebakaran hutan dan lahan, ahli budidaya pertanian, ahli gambut yang dari universitas kita, bahkan dari guru besar S3 dan semua mendukung, dan kami membackup gubernur. Sumber daya manusia berarti sudah. Ya, mempersiapkan tim, kajian, akademis, penelitian. Kemudian kami juga di kampus kami sudah menyiapkan lahan untuk pelatihan, baik untuk mahasiswa, baik untuk penyuluh pertanian, baik untuk kader pemerintah seperti Pak Polda. Terima kasih. Rencana PKL, Ya, PKL. para polisi di kampus kita hari Kamis nanti ada 100 polisi. Kita latih polisi ini yang mengerti pertanian gitu, mengerti berternak, mengerti supaya mereka juga di masyarakat juga menyampaikan ini ke masyarakat. Jadi kami bersinergi secara baik dengan pemerintah daerah, provinsi, polisi, kemudian TNI. Kami menyiapkan sarana pendidikannya dan tempat praktek termasuk mahasiswa kami. Jadi sinergi semua. Jadi universitas menjawab kebutuhan Ya. yang memang diperlukan untuk bisa mewujudkan program-program pemerintahan. Pak Gubernur, demikian besar dukungan yang dimiliki oleh Pak Gubernur nih ya? Ya, saya sejak awal yang penting pertama niat. Niat apa dulu kita berangkat jadi gubernur. Nah, habis itu visi misi kita. Kita paling gampang melihat dari segi SDM Kalimantan, sumber daya Kalimantan Tengah. Saya sampaikan dengan Pak Rektor sama beliau, sama perguruan tinggi. Saya ada aturan bahwa diserahkan ke pemerintah daerah, perguruan tinggi itu. Saya ingin menyumbang membangun gedung, sarana dan prasarana yang memadai. Karena kita menyedihkan di tengah-tengah kekayaan kita, alam Kalimantan Tengah sungguh kaya, tanahnya subur. Kan untuk food estate negara juga disiapkan ketahanan juga di Kalimantan Tengah. Ditambah lagi kaya di dalam tanah juga kayak sangat luar biasa, menara batu bara, semua, logam emas semuanya ada, kayunya ada, bahkan kayu-kayu daerah dari Kalsel semuanya dari provinsi lain, kayunya dari Kalimantan Tengah. Setiap tahun keluar 3.500.000 kubik keluar dari Kalimantan Tengah. Hal ini sebetulnya untuk kekuatan kita membangun Kalimantan Tengah. Tapi apa yang terjadi? APBD kita cuma 5 triliun, tapi atas bantuan Pak Kapolda, Pak Danrem, dan kekompak seluruh masyarakat yang ada memberikan dukungan. Dari awal APBD kita berada di 3 triliun 400 miliar, bisa menyentuh di 5 triliun. Tapi harapan kami ini dengan ke depan bisa di angka 8 sampai 15 triliun. Mudah-mudahan dengan potensi ini berjalan dengan baik. Ini kunci Kita ekonomi. jeda dulu. Kita akan bahas itu secara spesifik ke Pak Gubernur. Pak Gubernur punya harapan besar dan tentunya beliau memaparkan langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk bisa mewujudkan tugas yang diberikan oleh Presiden untuk Kalimantan Tengah, yaitu food estate menjadi lumbung ketahanan pangan nasional. Bagaimana mewujudkannya? Kita bahas usai jeda. Masih dari Kalimantan Tengah, saudara. Saya masih bersama dengan Irjen Pol Dedi Prasetyo, kemudian Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Brigjen TNI Po Sudaryanto, Komandan Korem 102 Panju Panjung, dan juga tokoh masyarakat adat Andri Elia yang masih berbincang. Gubernur, sebelum jeda kita bahas soal food estate, itu tugas berat sekali. Kata kuncinya nggak hanya tahanan pangan di Kalimantan Tengah, tapi kata kuncinya luar biasa, nasional. Artinya seluruh Indonesia, Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah menyiapkan langkah-langkah untuk bisa mewujudkan tugas itu? Jadi sebetulnya nggak berat juga tugas ini, Mas. Kalau jalankan dengan ikhlas dan tulus. Kalau dia bisa jadikan berat kalau memang hatinya berat. Itu karena kita tulus. Pak Gubernur dari ringan dan tulus nih? Dari hati yang tulus dan ikhlas. Semua pekerjaan tidak. Kita harus mencintai pekerjaan kita sebagai gubernur. Dimulai dari cinta. Semuanya dimulai dari cinta. Kalau kita mencintai pekerjaan semua serba gampang. Nah, amanah dari Pak Presiden pemerintah pusat kepada kami untuk menyiapkan lahan. Dan di mana leading sektornya ada di Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Nah, hal ini harapan Pak Presiden, kami menyiapkan lahan di food estate ini sebetulnya kami ajukan di tahun 2017 kepada Pak Presiden. Serta merta dicanangkan. Nah, tapi ditambah karena COVID dipercepatlah proyek. Nah, COVID ini semua anugerah berkah juga bagi Kalimantan Tengah.
Ya COVID ini ada berkah, membuat orang sabar, membuat orang jadi peduli. Nah, salah satunya berkah bagi Kalimantan Tengah dicanangkanlah segera food estate ini. Karena melihat bahwa dari FAO ada panas berkepanjangan dan ada gagal pangan di beberapa negara. Nah, sekarang itu kita jawab bahwa anugerah di Kalimantan Tengah dari Yang Maha Kuasa. Itu kan di Indonesia cuma ada 2 musim hujan dan musim kemarau. Nah, Kalimantan Tengah punya sungai 11 das. Nah, di EKPLG ini tanah aluvial. Kalau ada dari teman-teman LSM, dari pendapat para ahli, tanah yang digarap nih gambut itu tidak. Tanah yang aluvial. Ada dari EKPLG itu 1.462.000 hektar yang tentu di areal yang existing. Sudah ada saluran induknya, saluran primernya. Dan itu bisa untuk pertanian. Ya? Memang disiapkan, memang sudah disiapkan ada dari zaman Pak Harto. Nah, terus ada saluran sekundernya, ada saluran tersiernya. Nah, terus ada petaninya, sudah ada petaninya, 165.000 ini. Kalau yang mengatakan bahwa 165.000 hektar ya. Hektar ya? Ya, yang akan digarap tahun ini di bulan September nanti, September Oktober yang akan digarap itu 30.000 hektar dari 165.000 hektar. Nah, kalau ditanya bahwa Pak, itu ada pemiliknya, Pak Gubernur, itu sudah ada pemilik. Ada pemiliknya itu para petani. Ada yang masyarakat lokal asli, ada yang masyarakat terintegrasi, tapi sudah menjadi ya penduduk Kalimantan Tengah juga karena sudah 30 tahun lebih mereka di Kalimantan Tengah. Saya yakin ini optimis dan berhasil. Karena kita punya apa? Ya punya semuanya. Pertama, alamnya. Yang penting sekarang itu pemerintah punya kekuatan enggak? Serius tidak? Pemerintah serius tidak? Yang pembantu presiden ini, para menteri, termasuk saya, ini kan pembantu presiden ini kan. Nah, serius tidak membantu presiden? Jangan main-main. Nah, Pak Gubernur sendiri serius dong? Dengan keadaannya pangan itu diletakkan di Kalimantan Tengah, harapan saya soal gubernur satu, mafia-mafia ini tidak ada lagi ke depan. Itu komitmennya? Iya, komitmennya. Mafia-mafia beras ini tidak ada lagi. Jangan sampai ada mafia-mafia beras. Sehingga harkat dan martabat petani ini kan tak angkat. Bicara soal mafia kan berarti bicara soal penegakan hukum. Saya tanya ke Pak Kapolda. Pak Kapolda kira-kira apa dalam waktu dekat langkah apa yang bakal dilakukan untuk bisa mendukung itu? Ya. Kemarin kami sudah diskusi dengan Pak Gubernur juga dengan Pak Danem. Kami membentuk Satgas, Mbak. Ya, Satgas gabungan. Dari pemerintah daerah, kemudian dari Polri, dari Korem. Satgas itu yang mendukung dan memberikan suatu kepastian hukum, ya, agar food estate ini berjalan secara boleh dikatakan sesuai dengan program-program pemerintah yang sudah dicanangkan. Dan sesuai target juga ya? Dengan target itu kita pastikan itu ketersediaan pupuk harus jelas, ya, ketersediaan bibit unggul harus jelas, kemudian distribusi baik nanti panen maupun distribusi pendukung food estate itu semua harus kita jamin. Ya, dari sisi keamanannya, dari sisi aspek penegakan hukumnya pasti akan kita jamin di situ. Kalau dari TNI sendiri seperti apa? Jadi kita mendukung penuh program dari Pak Gubernur maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan ketenangan. Memang ada beberapa hal yang kita hadapi dalam mewujudkan itu. Kalimantan Tengah kan luasnya 1,2 kali Pulau Jawa. Sedangkan masyarakatnya hanya 2.700.000. Sehingga dihadapkan dengan itu, kita akan terkendala masalah tenaga kerja. Untuk menyampai atau mendukung program ketahanan pangan ini, nantinya kita akan membuat petani modern, yaitu petani mekanisasi. Sehingga dengan tenaga yang terbatas, kita akan mekanisasi dengan alat. Mulai dari nanamnya, kemudian membajak sawahnya, sampai nanti panennya. Jadi hasilnya menggunakan tetap alat optimal semua. ya? Nah, di sini juga masyarakat Kalimantan Tengah juga sudah bertekad untuk mendukung penuh. Sehingga kami sinergi dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, maupun elemen masyarakat yang lainnya. Untuk menuju itu, kita membentuk Satgas Pertanian. Satgas Pertanian itu terdiri dari anggota TNI Polri yang mau pensiun, atau lagi pensiun, yang berminat di bidang pertanian, kita rekrut. Kemudian juga dari kalangan mahasiswa, dari Universitas Palangkaraya, Muhammadiyah dan PGRI, Fakultas Pertanian juga bergabung. Termasuk dari SMK Pertanian. Itu pun tadi 3 pilar plus. Lah ini pemuda-muda atau ormas masyarakat ikut tergabung. Ikut tergabung ya? Yang sudah bergabung, sudah siap, itu Gerdaya, Forda, dan Batamat. Ya, ini nanti Satgas ini nanti
kan kita bekali ilmu pengetahuan pertanian. Dalam pembekalan itu kita sudah melibatkan dosen dari Universitas Pertanian, kemudian dari BPPT, termasuk dari Dinas Pertanian Provinsi. Untuk bisa mengoptimalkan hasilnya Mengoptimalkan begitu ya, gitu ya. Dan Satgas Pertanian ini nantilah yang bertugas juga sebagai penyuluh di desa-desa. Nah, ini kembali lagi penyuluh kepada desa-desa. Artinya ini program yang bagian dari semacam circle ya Pak ya. Kita buat satgas yang memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat diharapkan mandiri kemudian bisa menghasilkan kemandirian atau pantang menyerah tadi. Pak Dedi bisa cerita di Lewu Isen Mulang sendiri kan salah satu aspek yang dinilai adalah juga kemandirian pangannya atau ketahanan pangannya ya Pak Dedi. Ya, jadi betul Mbak. Jadi 14 desa sebagai role model itu sudah kita lombakan. Ya, kita nilai dari aspek-aspek tersebut. Ya, dari hasil lomba tersebut kita betul-betul melihat bagaimana keseriusan desa tersebut dalam rangka yang pertama mendisiplinkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID. Kemudian yang paling penting tadi disebutkan tadi, desa tersebut juga harus memiliki ketahanan pangan. Bagaimana desa tersebut memiliki kemandirian, memiliki inovasi, memiliki ide-ide secara bergotong royong. Ya, mereka menanam, mereka membudidayakan ikan. Agar betul-betul desa tersebut apabila ada masyarakat yang kesulitan, tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah. Mereka tapi bisa secara mandiri, antar sesama, iya. bisa saling membantu. Dan ini kalau misalnya ini bisa kita wujudkan dari strata yang paling rendah, yang paling dasar di pemerintahan desa dengan 3 plus tersebut, itu nanti akan kita kembangkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur, bisa 3 kabupaten, 3 provinsi ini akan dengan role model juga bagi Indonesia. Tentunya dengan tetap kita melihat kearifan lokal di tiap-tiap daerah tentunya berbeda. Kearifan lokal di Kalimantan Tengah itulah semangat Isen Mulang itu yang terus kita bangkitkan. Nah, semangat Isen Mulang pantang menyerah ini juga Pak Andre optimis apa yang tugas yang diberikan Pak Presiden, ketahanan pangan belakangnya nasional Pak, tidak hanya Kalimantan Tengah. Pak Andre juga optimis itu bisa diwujudkan. Saya sangat optimis karena dalam sejarah masyarakat Dayak Kalimantan Tengah berabad-abad tahun tidak pernah kita mendengar masyarakat Kalimantan Tengah itu busung lapar. Dan kita selalu ada pangan, terutama beras ada. Sampai di pelosok aja nggak pernah kelaparan. Berarti masyarakat sudah siap menyiapkan ketahanan pangan keluarganya dan masyarakat. Dan kalau kita bisa swasembada di tahun ini, di Desember, saya yakin kita bisa swasembada pangan untuk Kalimantan Tengah mensupport swasembada pangan nasional. Pertanian sendiri dari kearifan lokal di Kalimantan Tengah sendiri sudah mumpuni ya Pak? Prinsipnya alam kan kita sudah menyediakan. Bagaimana tinggal memanage alam ini. Sinergisitas Polri, pemerintah daerah, TNI, masyarakat, pemerintah daerah, masyarakat adat, kita kelola ini. Jangan dibiarkan masyarakat Padang berjalan sendiri, mereka membakar lalu ditangkap. Ya. Nah ini kita bina mereka, kita kelola dalam sebuah menit. Inilah Lewu Isen Mulang. Ya. Inilah Lewu Isen Mulang. Kalau sudah satu narasi semuanya, kira-kira apa lagi yang bakal kita pikirkan bersama untuk kita punya langkah bersama seiring sejalan untuk bisa mewujudkan tujuan bersama di Kalimantan Tengah. Kita bahas lagi usai jeda ya Pak. Kami kembali untuk Anda usai jeda, saudara. Anda kembali menyaksikan program Polri Promoter langsung dari Kalimantan Tengah. Saya langsung ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini kan tugasnya ketahanan pangan nasional, tapi akan berdampak pada tata kelola reformasi tata kelola yang luar biasa. Ada masalah lain Pak Gub, ada karhutla, ini kan pertanian berkaitan betul dengan lahan. Pak Gub, ini mencanangkan langkah ke depan seperti apa? Ya, jadi begini, dengan pencanangan ketahanan pangan nasional di Kalimantan Tengah, di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, yang selama ini kami selalu ke lapangan dengan Forkopimda, yang itu dengan Pak Kapolda dengan Danrem, bahwa kebakaran tiap tahun di Kalimantan Tengah itu lahan tidur, termasuk 2 kabupaten ini. Nah, ini mau dijadikan lahan produktif.
yang salurannya semuanya dalam pertanian sudah ada, sudah dibuat sejak tahun 93 kalau nggak salah. Nah ini sudah dibuat, salur sudah ada. Nah ini tinggal di manage, water management dibuat. Nah habis itu lahan yang tidur yang biasanya kebakaran tiap tahun ketika El Nino, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, yang kemarau panjang. Itu kan tiap tahun kan kita kan kebakaran hutan lahan itu orang Kalimantan Tengah ada yang kena ISPA, ekonomi stuck, penerangan terhenti. Nah terus terus kita mengirim juga ke provinsi lain, bahkan ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Nah ke depan dengan pot estate di yang lahan yang selama ini di Lukopat Dikelola dengan baik, secara profesional dan mekanisasi dengan peralatan modern semuanya yang diperintahkan Pak Presiden, ke depan saya yakin itu kebakaran akan berkurang. Paling tidak 80% akan berkurang. Jadi Pak Gubernur, ini berarti program ketahanan pangan nasional itu turut bisa menyelesaikan masalah selama ini, yaitu bagian karhutla. kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Pak Dedi bisa cerita, nah dukungan seperti apa untuk bisa mewujudkan tadi tujuannya luar biasa, ketahanan pangan terwujud, masalah ya dalam tanda petik klasik di Kalimantan Tengah bisa terselesaikan. Ya kembali lagi bahwa di dalam penanganan permasalahan juga kita menggunakan perspektif yang komprehensif. Salah satu perspektif yang akan kita gunakan di Kalimantan Tengah itu adalah dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Kearifan Food lokal, ya. estate itu salah satu jawaban dalam rangka untuk melakukan mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Artinya bahwa semuanya itu dimanage dengan baik. Ya masyarakat asli Dayak, Padang, memang dia membuka lahan ya dengan cara membakar. Tapi membakarnya itu terkontrol. Dan dia membakar itu di akhir musim kemarau, di awal musim hujan. Sehingga karhutla itu tidak terjadi. Makanya di dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan, ya kita selalu mengedepankan istilahnya ultimum remedium. Penegakan hukum merupakan suatu langkah yang terakhir. Langkah paling akhir ya. Kita upaya-upaya preventif itu secara masif kami lakukan bersama-sama Pak Gubernur, bersama Pak Danrem, bersama tadi tokoh masyarakat, akademisi pun mendukung. Dari hasil kajian-kajiannya itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu, sehingga masyarakat betul-betul di dalam melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan ladang itu semuanya kearifan lokal dan memperhatikan lingkungan. Pak Danrem, tadi saya dengan mencoba secara sederhana ketahanan pangan nasional terwujud, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah juga bisa diatasi. Pak Danrem juga melihat itu langkah yang yang bisa dicapai kalau dengan program ini. Saya optimis, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolda dan Gubernur, dengan adanya food estate atau Kalimantan Tengah dijadikan ketahanan pangan nasional, itu otomatis lahan-lahan yang tadinya tidur itu jadi terkelola dan dijaga, sehingga itu adalah salah satu solusi untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apalagi dengan ide Pak Kapolda untuk membuat Lewu Isen Mulang, Desa Pantang Mundur, kita tidak pernah menyerah menghadapi setiap permasalahan yang ada, sehingga ini nanti ujung-ujungnya menjadi desa mandiri, desa yang sangat tertinggal meningkat menjadi desa tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju, dan terakhir desa mandiri. Maka ini berkah bagi masyarakat Kalimantan Tengah dengan adanya program food estate, sehingga dampak yang nyata adalah kesejahteraan buat masyarakat Kalimantan Tengah. Pak Andri juga melihat demikian, program food estate ini tidak hanya soal ketahanan pangan nasional, tapi ada akses lain, aksesnya positif lagi. Ya, saya berterima kasih pada pemerintah Jokowi dan Pak Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Agustia Sabran, yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan food estate nasional. Nah ini salah satu cara menangani karhutla yang terus-menerus terjadi, hampir ya kayak event lah. Ya, kalau enggak begini ya enggak kita bisa selesaikan. Jadi kita ketahanan pangan, kita ini lahan-lahan tidur kita manfaatkan, dan tersedianya lumbung pangan nasional bahkan menjadi keuntungan bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia. Kita bisa bukan impor lagi pangan ini, kita ekspor. Dan itu bisa berdampak ke ekonomi ya Pak Gus? Ya, ekonomi masyarakat Kalteng dan Indonesia. Kita sementara ini kan ekspor pangan ini. Kita ekspor di Vietnam, dan lain-lain. Sayur juga kita ekspor dari mana? Durian aja, durian bakok gitu ya. Ke depan nggak ada lagi. Ke depan ini kita harus ini
sayur itu. Kalau dibayangkan program Lewu Isen Mulang yang dicetuskan oleh Pak Kapolda ini, iya ini soal kearifan lokal, tapi kemudian kalau secara ideal bisa dijalankan secara ideal, tujuannya luar biasa ya Pak, hasil yang dicapai juga luar biasa ya Pak. Pak Dedi sendiri punya target apa? Target lebih besar apa dari Desa Lewu Isan Mulang? Ya, ini dengan nanti secara masif dengan dukungan Pak Gubernur. Semakin Pak banyak Danrem, kampung lagi menjadi semakin banyak kampung bisa pantang kita, menyerah. betul, kita wujudkan Lewu Isan Mulang tersebut. Maka insya Allah ya dengan optimis yang sangat kuat, food estate yang menjadi program dari pemerintah bisa kita wujudkan. Dan buat kita dari sisi swasembada pangan akan terwujud juga, dan dari sisi ekonomi akan lebih maju, dan juga memberikan kontribusi di Kalimantan ini bukan hanya secara nasional, bukan secara internasional. Kita optimis seperti itu, Mbak. Bahkan tadi Big Sport ya Pak Andri ya. Iya. Pak Gubernur dukungan secara luar biasa, bahkan optimis sekali narasi dari Polda, Pak Danrem dan juga Pak Andri, bahwa iya kita optimis tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan di Kalimantan Tengah, kebutuhan secara nasional, tapi juga bisa ekspor. Pak Gubernur juga punya optimisme yang sama. Sama, saya yakin dengan ada pencanangan bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dan terpadu, bukan cuma pertanian beras, nanti ada sayur mayur, ada hortikultura, buah-buahan seperti lengkeng, pepaya, terus ada perikanan juga, ada perikanan nanti, nah perikanan lokal yang selama ini tidak pernah untuk diekspor nanti akan menjadi ekspor, bisa diekspor ke depannya, seperti ikan puyuh, ikan kapar, ikan heruan, semua itu akan nanti ada perikanan yang akan menjadi andalan ekspor. Akhirnya harus dibuka akses secara internasional bisa jadi di Kalimantan Tengah dengan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah bahwa ini anugerah yang Maha Kuasa melewati Bapak Presiden, dan kepercayaan ini harus kita kerjakan dengan semangat Isen Mulang. Pantang mundur sebelum itu berhasil. Apapun perbedaan kita, yang kecil-kecil kita hilangkan, yang besar-besar tadi kita kecilkan, sehingga kita selesaikan dalam rumah tempat kita bermusyawarah untuk mufakat untuk membangun Lewu tadi, mempendeng Kalimantan Tengah, membangun Kalimantan Tengah, supaya Kalimantan Tengah menjadi ya yang saya sampaikan selalu bahwa ini hilirisasinya di sini. Saya tidak tahu apakah 5 tahun, 7 tahun ke depan Kalimantan Tengah ekonominya mungkin di atas 10. Karena rencana saya yakin ini perputaran uang sangat luar biasa. Ya, para investor akan berdatangan Kalimantan Tengah karena infrastrukturnya kita kelola dengan baik. Karena ada dananya. Pemerintah pusat membantu, ayo mari ini sokong dengan semangat Isen Mulang, dengan motivasi, dan semangat Isen Mulang ini memberikan motivasi baru dengan desa-desa yang dibentuk seluruh kabupaten kota nantinya. Saya setelah ini saya jawab, besok saya akan kirim surat ke Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah, 1.434 desa, itu semuanya disuratin untuk segera mempendeng Lewu Isen Mulang, semangat Isen Mulang itu gaungkan. Dukungan luar biasa disurati semua elemen masyarakat. Pak Dedi, bagaimana kemudian Polda Kalimantan Tengah melihat dukungan luar biasa dari seluruh elemen masyarakat, Pak Dedi kemudian bisa mengoptimalisasi hasil dari terbentuknya Lewu Isen Mulang ini? Ya, kuncinya tetap ya sinergitas, kemudian kolaborasi, komunikasi secara intens itu terus harus kita lakukan. Ya, kami terus berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Danrem, dengan tokoh masyarakat, terus kita diskusi dalam rangka ini semuanya untuk kepentingan masyarakat. Biar betul-betul masyarakat itu memiliki kemandirian, memiliki ketahanan, dan tentunya pantang mundur menghadapi segala macam persoalan yang ada, gitu. Baik. Indonesia hari ini menyaksikan lewat layar Kompas TV belajar pantang menyerah dari saudara kita di Kalimantan Tengah. Pak Gubernur terima kasih sudah bersama kami, Pak Kapolda terima kasih, Pak Danrem terima kasih, Pak Andri terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga ini bisa menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali lagi mengingati kearifan lokal kita, untuk sama-sama menghadapi masalah COVID-19 di depan mata kita, tapi juga ada masalah-masalah lain yang kita yakin, kita optimis bisa diselesaikan dengan kearifan lokal. Salah satunya yang kita bicarakan hari ini di Kalimantan Tengah. Saya Christian Grich, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Polri. Sampai jumpa. Terima kasih.